Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teosofi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mazhab akidah dalam Islam. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dian Susmawati dan teman saya. Nama saya Galang Virgi dan teman saya. Nama saya Reza Nur Fadila. Baik, selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian mazhab secara bahasa atau etimologi mazhab atau al-mazhab berasal dari kata zahab yang berarti pergi. Jamaknya adalah mazahib yang berarti at-takhirah atau metode, jalan, atau cara. Al-mu'taqad sesuatu yang diyakini dan aslu landasan atau dasar. Secara istilah, mazhab adalah sebuah aliran pemikiran tentang sesuatu yang metodologi dan konsep dasar pemikirannya telah baku dibuat oleh pendirinya, lalu manusia mengacu padanya. Tadinya mazhab hanya seputar akidah dan fikih, namun belakangan juga terjadi pada ekonomi, politik, seni, dan lain-lain. Dalam kajian Islam, istilah mazhab digunakan untuk menyebutkan golongan pemikiran dalam akidah dan fikih. Adapun dalam tasawuf, manusia tidak menyebutnya mazhab, melainkan tarekat, yaitu sebuah metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mazhab yang akan kita bahas adalah mazhab pertama Syiah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, Syiah. Golongan Syiah muncul pada akhir masa Khalifah Utsman, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah Ali. Ali sendiri tidak pernah berusaha untuk mengembangkannya, tetapi bakat-bakat yang dimilikinya telah mendorong perkembangan itu. Ketika Ali wafat, pemikiran kesyiahan berkembang menjadi mazhab-mazhab, sebagiannya menyimpang, dan sebagian lainnya lurus. Namun keduanya sama-sama fanatik terhadap keluarga Nabi. Mazhab Syiah asalnya bukan sebagai mazhab dalam bidang hukum atau fikih, tetapi sebagai kelompok politik yang berpendapat bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi wafat adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, Utsman bin Affan. Mazhab Syiah timbul di Mesir untuk pertama kali dan pada pemerintahan Utsman karena di sana para propagandis menemukan lahan yang subur, kemudian tersebar luas di Irak dan dalam perkembangannya kemudian menjadi markas dan tempat menetap para penganutnya. Kalau Madinah dan Mekah serta kota-kota lainnya di kawasan Hijaz menjadi tempat tumbuhnya perkembangan sunnah dan hadis. Kemudian Syam menjadi bagian orang-orang Umawi. Maka Irak menjadi tempat tinggal Syiah. Irak menjadi tempat timbulnya Syiah karena Ali bin Abi Thalib menjadikan Irak sebagai kediamannya pada masa kekhalifahannya. Di sana ia bertemu dengan rakyat yang memandangnya memiliki banyak kelebihan dan membuat mereka menghargainya. Golongan Syiah berpendapat bahwa pengangkatan kepala pemerintahan atau khalifah termasuk rukun Islam. Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Belum sempurna Islam seorang kalau belum melaksanakan hal itu. Karenanya, golongan Syiah tidak saja menjadi mazhab politik, tapi juga mazhab fikih. Dalam prosedur pengangkatan kepala pemerintahan atau khalifah di kalangan ulama Syiah, terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut. 1. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pengangkatan khalifah ditunjuk oleh khalifah sebelumnya dengan syarat harus keturunan Fatimah putri Rasulullah. Kedua, sebagaimana yang lain berpendapat bahwa pengangkatan khalifah harus melalui musyawarah dan juga harus keturunan Fatimah putri Rasulullah. Perbedaan-perbedaan pendapat tentang masalah pengangkatan imam mendorong timbulnya berbagai pendapat dan berbagai aliran pemikiran dalam mazhab Syiah.
Pada umumnya, aliran-aliran Syiah dan yang ada sekarang di dunia Islam seperti di Iran, Irak, Pakistan, negara-negara lain adalah golongan yang membawa Syiah, Imamiyah, aliran meyakini bahwa hanya ada 12 orang imam yang wajib diikuti. Mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zain al-Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Shadiq, Musa al-Kazim, Ali al-Ridho, Muhammad al-Zawad, Ali al-Hadi, Hasan al-Asy'ari, Muhammad al-Mahdi. Aliran Imamiyah juga sepakat bahwa Ali adalah penerima wasiat Nabi Muhammad melalui nas. Mereka sepakat bahwa al-Wasiyah setelah Ali adalah keturunan Fatimah, yaitu Al-Hasan dan kemudian Al-Husain. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang orang-orang menjadi Al-Asyiyah setelah keduanya. Ada yang berpendapat bahwa mereka terpecah menjadi lebih dari 7 kelompok, dan yang tersebar di antaranya adalah Isna Asyariyah dan Ismailiyah. Penganut Imamiyah Isna Asyariyah saat ini menempati daerah-daerah Irak, Iran, Suriah, Lebanon, dan beberapa negara lain. Hampir setengah dari jumlah penganutnya beberapa di Irak. Mereka didupa sesuai dengan ajaran aliran dalam bidang akidah, aturan-aturan pendeta, hukum waris, wasiat, wakaf, zakat, dan seluruh bidang ibadah. Golongan ini dapat hidup berdampingan dengan para penganut mazhab Sunni. Sebagaimana aliran Imamiyah lainnya, Imamiyah Isna Asyariyah juga percaya bahwa orang imam memiliki kekuatan suci yang didapatnya melalui wasiat dari Nabi Muhammad. Dengan demikian, bukan hanya kebijaksanaan, tetapi seluruh aktivitas seorang imam dan pemimpin umatnya berlandaskan wasiat Nabi Muhammad. Karena itu, perlu dijelaskan kekuasaan dan batas-batasnya dalam membentuk perundang-undangan dan hukum. Pada mulanya, ulama Syiah Imamiyah 12 melaksanakan ijtihad dan mengikuti metode Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Tetapi lama-kelamaan mereka menetapkan usul fikih sendiri dan bernisbat dengan caranya sendiri pula. Mereka berijtihad menggunakan maslahat, bukan dengan kias. Contoh-contoh pemikiran dalam hukum-hukum fikih khusus bagi mazhab Syiah Imamiyah ada 12 seperti: 1. Tidak boleh sujud di atas apa yang selain tanah dan tumbuh-tumbuhan atau rumput. Jika tidak sah sholat kalau sujud di atas wall, kulit, dan lain-lain, atau menggunakan sajadah waktu sujud. Kedua, istinja dengan batu khusus pada buang air besar. Tidak boleh digunakan untuk istinja dari kencing. Ketiga, tidak sah mengusap kepala dalam wudhu kecuali denah sisa air yang masih melekat di tangan ketika membasuh kedua belah tangan. Jika orang berwudhu membasahi lagi tangannya untuk mengusap kepalanya, maka wudhunya tidak sah. Meskipun ia telah melap tangannya, ia harus mengulangi wudhunya. Keempat, laki-laki berzina dengan seorang perempuan yang masih mempunyai suami, maka haram selama-lamanya baginya untuk menikahinya meskipun suaminya telah menceraikannya. Kelima, membolehkan nikah mut'ah. Keenam, mengharapkan nikah dengan wanita kitabiah. Ketujuh, dan lain-lain. Mazhab Syiah lahir karena faktor-faktor politis. Dari mazhab politis akhirnya berkembang menjadi mazhab fikih. Timbulnya sebagai macam aliran dan mazhab Syiah dikarenakan perbedaan pendapat tentang kedudukan Ali. Perbedaan pendapat dari kalangan Syiah umumnya terjadi dalam masalah satu. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pengangkatan khalifah ditunjuk oleh khalifah sebelumnya dengan syarat khusus keturunan Fatimah putri Rasulullah SAW. Kedua, sebagian lain berpendapat bahwa pengangkatan khalifah harus melalui musyawarah dan juga harus keturunan Fatimah putri Rasulullah. Mazhab Syiah tidak semuanya sesat, tetapi ada juga yang benar. Kita harus menghargai perbedaan itu
suatu rahmah karena perbedaan yang membuat Islam menjadi besar. Untuk Syiah yang bertentangan dengan akidah Islam selayaknya jangan ditolerir karena akan berakibat bagi masyarakat awam yang belum memahami Islam sepenuhnya. Selanjutnya mengenai mazhab Mu'tazilah akan dijelaskan oleh teman saya Galang. Kepada Galang saya persilahkan. Yang kedua ada mazhab Mu'tazilah. Lanjut. Persoalan teologis yang cukup hangat diperbincangkan oleh para ulama pada penghujung abad 1 Hijriah ialah tentang status orang mukmin yang melakukan dosa besar. Apakah ia tetap mukmin atau menjadi kafir? Persoalan tersebut kemudian muncul di majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Masalah status mukmin yang berdosa besar tersebut muncul di forum ketika dipertanyakan oleh seorang peserta kepada Hasan al-Basri di pengajiannya. Di saat Hasan al-Basri masih berpikir untuk menjawab, secara spontan salah seorang peserta pengajian yang bernama Wasil ibnu Atha memberikan jawaban. Menurut pendapat saya, katanya, orang mukmin yang berbuat dosa besar maka statusnya tidak lagi mukmin sempurna, namun juga tidak kafir sempurna. Dia berada di antara dua posisi yang disebutnya al-manzilah bain al-manzilatain, atau tempat di antara dua tempat. Sesudah mengemukakan pendapat tersebut, Wasil ibnu Atha langsung meninggalkan forum pengajian Hasan al-Basri dan diikuti oleh temannya yang bernama Amr ibnu Ubaid. Mereka langsung menuju salah satu tempat lain di dalam masjid tersebut. Melihat tindakan Wasil dan temannya itu, Hasan al-Basri pun berkomentar dengan kata, "I'tazala anna Wasil." Wasil telah memisahkan diri dari kita. Semenjak itulah Wasil dan kawan-kawannya dinamai dengan sebutan Mu'tazilah. Peristiwa yang diceritakan di atas dinilai oleh banyak ahli sejarah sebagai faktor utama penyebab lahirnya aliran Mu'tazilah. Lanjut. Ada pula versi lain sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baghdadi bahwa Wasil dan temannya Amr ibnu Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya. Karena adanya perbedaan pendapat antara mereka tentang masalah qadar dan orang mukmin yang berdosa besar, keduanya kemudian menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan mereka pun disebut dengan kaum Mu'tazilah. Karena pendapat mereka memisahkan diri dari pendapat umat Islam pada umumnya tentang mukmin yang berdosa besar. Mengenai sebab-sebab dinamakan Mu'tazilah, Ahmad Amin pun mengemukakan 3 pendapat, yaitu yang pertama, dinamakan Mu'tazilah karena Wasil ibnu Atha dan Amr ibnu Ubaid memisahkan diri dari majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Wasil ibnu Atha memisahkan diri secara fisik atau i'tazala dari pengajian Hasan al-Basri. Orang yang memisahkan diri dinamakan Mu'tazilah. Yang kedua, dinamakan Mu'tazilah karena pendapat mereka menjauhi pendapat lain yang berkembang waktu itu. Pendapat Wasil ibnu Atha bahwa pelaku dosa besar tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir, atau al-manzilatu bain al-manzilatain, telah menjauhi atau memisahkan dengan pendapat golongan-golongan lainnya. Jumhur ulama mengatakan tetap mukmin, Khawarij mengatakan kafir, dan Hasan al-Basri berpendapat tetap mukmin namun fasik. Yang ketiga, dinamakan Mu'tazilah karena pelaku dosa besar berada antara mukmin dan kafir, sama halnya memisahkan diri atau menjauhkan diri dari orang mukmin yang sempurna. Ketiga pendapat di atas mengacu kepada sebuah peristiwa yang melibatkan Wasil ibnu Atha dan Hasan al-Basri dalam pengajian di Masjid Basrah.
Peristiwa tersebut menurut Ahmad Amin semata-mata bertema agama, bukan bertema politik. Menurut Abu Zahro, dalam menetapkan akidah, Mu'tazilah berpegang pada premis-premis logika. Kecuali dalam masalah-masalah yang tidak dapat dijangkau akal, mereka mempercayai kemampuan dan kekuatan akal. Setiap masalah yang timbul mereka hadapkan dengan akal. Yang dapat diterima akal, mereka terima. Dan yang tidak dapat diterima akal, mereka tolak. Mu'tazilah banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani dan logika dalam menemukan landasan-landasan paham mereka. Penyebabnya ada dua macam, yaitu yang pertama, mereka menemukan di dalam filsafat Yunani keserasian dengan kecenderungan pikiran mereka. Kemudian mereka jadikan sebagai metode berpikir yang membuat mereka lebih lancar dan kuat dalam berargumentasi. Yang kedua, ketika para filosof dan pihak lain berusaha meruntuhkan dasar-dasar ajaran Islam dengan argumentasi-argumentasi logis, Mu'tazilah dengan gigih menolak mereka dengan menggunakan metode diskusi dan debat mereka. Dalam menemukan pemikiran akidahnya, Mu'tazilah menggunakan metode logika murni dengan tetap berusaha agar tidak menyimpang dari nas-nas Al-Quran. Jika kelihatan adanya pertentangan antara paham mereka dan nas Al-Quran yang mereka baca, maka nas itu mereka takwilkan sehingga tidak bertentangan dengan paham mereka sekaligus tidak bertentangan dengan makna Al-Quran. Di dalam sejarah pemikiran Islam, kaum Mu'tazilah merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding aliran-aliran teologi lainnya. Hal ini sebagaimana dikatakan di atas karena mereka banyak dipengaruhi filsafat dan logika. Dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah teologi, mereka lebih banyak menggunakan kemampuan akal. Karenanya maka teologi yang mereka kembangkan lebih bercorak rasional dan liberal. Mereka pun dinamakan juga dengan sebutan kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah mempunyai 5 doktrin pokok yang populer dengan sebutan Al-Usul Al-Khamsah. Kelima doktrin itu adalah Al-Tauhid, Al-Adl, Al-Wad, wa Al-Wa'id, Al-Manzilah Bain Al-Manzilatain, dan Al-Amr bi Al-Ma'ruf wa Al-Nahyu Al-Munkar. Yang pertama, Al-Tauhid. Al-Tauhid yaitu mengesahkan Tuhan. Dalam mengesahkan Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zat. Karena akan berakibat banyaknya yang kodim. Mereka juga menolak sifat-sifat jasmaniyah atau antropomorfisme bagi Tuhan karena akan membawa tajsim dan tasbih. Yang kedua ada al-adul, yaitu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah mengandung arti bahwa Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya. As-salah wal aslah, Tuhan wajib menepati janji. Tuhan wajib berbuat sesuai norma dan aturan yang ditetapkannya. Dan Tuhan tidak akan membebankan di luar kemampuan hambanya. Yang ketiga ada al-wad wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Tuhan untuk membalas perbuatan hambanya pasti akan terlaksana. Ini bagian dari keadilan Tuhan. Yang keempat ada al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu tempat di antara dua tempat. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar statusnya tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir. Ia berada di antara keduanya. Doktrin inilah yang kemudian melahirkan aliran Mu'tazilah yang digagas oleh Wasil Ibnu Atha. Yang kelima ada al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahyu al-munkar, yaitu perintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan perbuatan mungkar. Ini merupakan kewajiban dakwah bagi setiap orang Mu'tazilah. Menurut salah seorang pemuka Mu'tazilah, Abu al-Husain al-Qayyad,
Seseorang belum bisa diakui sebagai anggota Mu'tazilah kecuali jika sudah menganut kelima doktrin tersebut. Aliran ini kemudian mengalami kemunduran dan akhirnya lenyap. Disebabkan oleh antara lain yang pertama, karena mereka terlalu mengagungkan akal, berpikir rasional dan liberal, sehingga terkesan mengabaikan wahyu dan sunnah sebagai sumber utama akidah atau teologi. Hal ini akhirnya menimbulkan ketidaksenangan kaum muslimin. Yang kedua, ada terjadinya tindak kekerasan bahkan pemenjaraan terhadap sejumlah ulama menambah timbulnya kebencian masyarakat terhadap aliran ini, sehingga mereka pun meninggalkannya. Yang nomor tiga, ada mulai berkembangnya aliran yang dipelopori Imam Al-Asy'ari yang lebih bercorak tradisional dan moderat. Teologi ini kemudian banyak mendapat simpati kaum muslimin. Yang keempat, ada intervensi penguasa dalam bentuk pencabutan aliran resmi negara, sekaligus pelarangan menganut aliran Mu'tazilah. Turut melemahkan posisi aliran ini sehingga akhirnya lenyap dari dunia Islam. Selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Reza. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk mazhab yang ketiga yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut. Aswaja adalah kepanjangan kata dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berarti orang-orang yang menganut atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan wal Jamaah berarti mayoritas umat atau mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan mayoritas sahabat man ala alaihi washabi, baik di dalam syariat hukum Islam maupun akidah dan tasawuf. Menurut pengertian istilah terminologi al-sunnah, berarti menganut sunnah Nabi Muhammad, yaitu mengikuti apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau kharik. Sedangkan al-jamaah berarti penganut itikat para sahabat Nabi, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa Khulafaur ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi yang dimaksud dengan aswaja adalah kaum yang mengikuti amaliyah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan aswaja adalah kaum yang konsisten mengikuti amaliyah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, tidak mendistorsi ajaran Nabi Muhammad dan tidak mendiskreditkan sebagian sahabat atau seluruh sahabat Nabi. Pengertian ini dapat diperkuat dengan beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan beberapa perawi dengan redaksi hadis. Secara substansif, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meliputi 3 aspek Islam, yakni aspek akidah, fikih, dan akhlak. Meskipun dikhususkan para ulama sering hanya membicarakan aspek akidah dan syariah, fikih, hal itu bukan berarti tidak ada aspek akhlak. Menurut pandangan ini, pengalaman praktis dari 2 aspek yang disebut itu mengandung aspek akhlak atau tasawuf. Pada hakikatnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Ketika Rasulullah menerangkan bahwa umatnya akan tergolong menjadi sebanyak 73 golongan, beliau menegaskan bahwa yang benar dan selamat dari sekian banyak golongan itu hanyalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan pengikut setia pada As-Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pada zaman itu. Kemunculan pemikiran aswaja tidak lepas dari dinamika pendapat umat Islam itu sendiri. Dimulai ketika zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria waktu itu melakukan manuver untuk menggoyang pemerintahan Ali. Alhasil, perang pun terjadi. Beberapa kali perang kubu Muawiyah mengalami kekalahan, hingga pada akhirnya diputuskan mengakhiri perselisihan dengan melakukan suatu kesepakatan. Kubu Muawiyah mendelegasikan Amrun bin As
dan kubu Ali diwakili Abu Musa al-Asri. Amru bin As adalah seorang politisi. Pada saat forum itu, ia menyarankan agar perundingan dimulai dengan pemerintahan yang kosong. Maksud dari Amrun bin As ialah menginginkan kubu Ali secara simbolik meletakkan jabatannya terlebih dahulu. Abu Musa yang notabene adalah ulama langsung menganiaya tawaran dari Amrun bin As. Dengan cerdik, Amrun bin As mempersilahkan Abu Musa untuk mendeklarasikan perletakan jabatan karena dirasa ia lebih tua dan alim. Setelah Abu Musa memproklamasikan peletakan jabatan Ali, Amrun bin As bukannya malah bergantian mengatakan sama, tetapi malah menyatakan jabatan yang dilepas dari kubu Ali kini menjadi milik Muawiyah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Abu Musa al-Asy'ari mewakili Khalifah Ali telah meletakkan jabatan. Maka dengan ini, jabatan Khalifah saya ambil untuk diserahkan pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka pada detik itu Muawiyah yang kalah perang fisik dengan kubu Ali, giliran menang ketika taktik politik. Kekhalifahan Ali pun berpindah ke tangan Muawiyah. Efek dari peristiwa itu umat Islam terpecah menjadi tiga kubu. Kubu Ali terbelah menjadi dua, kubu Syiah dan Khawarij, dan satu lagi adalah kubu Muawiyah. Kelompok Syiah adalah pendukung Ali, kelompok Muawiyah adalah pendukung Muawiyah, dan kelompok Khawarij yakni kubu yang tidak pada pihak Ali maupun Muawiyah. Kelompok tidak sah karena tidak menggunakan hukum Allah atau Al-Quran, sehingga mereka memutuskan Khawarij atau keluar. Sebagian besar masyarakat saat itu, kecuali kelompok Muawiyah, menilai perpindahan kekuasaan dari Ali ke Muawiyah berjalan dengan tidak sah dan licik. Untuk mengatasi pandangan itu, maka Khalifah membuat aliran bernama Jabariyah. Kemunculan aliran ini adalah rangka legitimasi kekuasaan Muawiyah yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kekuasaan untuk berhendak. Inti dari aliran Jabariyah, semua yang dilakukan oleh manusia sudah dikehendaki oleh Allah, termasuk ketika Muawiyah telah mengambil kekuasaan dari tangan Ali, itu juga kehendak Allah. Setelah itu, selama masa pemerintahan Bani Umayyah, muncul aliran bernama Qadariyah yang diusung oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Aliran ini mengajarkan sebaliknya dari aliran Jabariyah, bahwa ketika manusia berkehendak, Allah tidak ikut campur, maka manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketika masa Bani Umayyah, paham ini banyak hanya sebagai kritik atas paham Jabariyah. Namun ketika memasuki pemerintahan Abbasiyah, paham Qadariyah dijadikan spirit pembangunan. Kemudian turunan dari paham ini dengan sedikit modifikasi mengatasnamakan paham Mu'tazilah. Pada akhirnya lahirlah ulama bernama Abu Hasan al-Asri. Ia sebelumnya pengikut Mu'tazilah, setelah itu keluar. Abu Hasan menyatakan tidak mengikut kedua kubu ekstrim dan berdiri di tengah. Pada akhirnya lahirlah ulama bernama Abu Hasan al-Asri. Ia sebelumnya pengikut Mu'tazilah, setelah itu keluar. Abu Hasan menyatakan tidak mengikuti kedua kubu ekstrim dan berdiri di tengah-tengah. Ia memproklamirkan paham di mana Rasulullah dan sahabat berada di dalamnya dan menyebut paham dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Titik tekan pada paham ini yakni manusia berkehendak, tetapi kehendak itu diketahui Allah. Manusia mempunyai kehendak, tapi kehendak itu dibatasi dengan takdir Allah. Terakhir kesimpulannya, banyak sekali kelompok-kelompok yang mengaku Islam, namun apa yang mereka lakukan dan sampaikan tidak sesuai dengan syariat yang telah Allah dan Rasul ajarkan. Maka dari itu kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti firman Allah, katakanlah inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang musyrik.
Quran Surat Yusuf ayat 108. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator, pada saudara Dian, saya persilahkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.